Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kumuliakan di Masjid Raya Al-Mu'min dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa banyak orang yang mampu berbuat ibadah yang luhur, tapi dia punya kekurangan, yaitu tidak bisa menghindari ghibah. Nah ini, tahajud sudah paling dulu, segala-gala ibadah sunnah paling dulu, tapi ghibah tidak bisa dihindari. Maka gimana menghindarinya? Ingatlah kebaikan-kebaikan orang itu dan lupakan kejahatannya, dan sebutkan kebaikan-kebaikan orang itu. Orang lain bilang, ah, dia kan gini, tapi dia begitu juga loh. Oh, tapi dia kan suka nyuri, tapi dia baik sama suaminya loh. Oh, tapi dia kejam sama istrinya, tapi dia taat loh sama ibunya. Sebutkan juga bandingan-bandingan yang membuat orang tidak memburukkan orang tersebut, sehingga berimbang. Kalau tidak, orang lebih hilang kebenciannya kepada orang yang dighibah, paling tidak berimbang. Itu satu. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita bahwa kalau kita kelepasan mencaci orang atau mengumpat orang, ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, mestinya dicatat nih, tapi kalian pakai bahasa Indonesia aja deh, repot nyatetnya. Allahumma ayyuma mu'min sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Wahai Allah, siapapun orang muslim yang barangkali kelewat atau kelepasan aku mencacinya, jadikan itu kedekatan padanya di hadiratmu di hari kiamat. Masya Allah. Jadi tiap kali orang yang saya umpat, ya Allah, dekatkan dia kepadamu di hari kiamat. Jadi dia berubah mencintai orang yang dia benci, malah minta didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saudara-saudariku yang kumuliakan, iblis yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menggoda manusia dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakangnya. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai kekuatan seraya berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku kau tidak akan pernah bisa mengguncangnya. Kenapa? Digoda oleh iblis jadi jahat, digoda oleh setan jadi jahat. Kalau Allah mau husnul khatimah, dia wafatnya. Diriwayatkan di masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ada orang pemuda jahat sejahat-jahatnya, anak istrinya udah bludrek, udah kesel sama dia. Gimana nih? Usir aja dari kampung kita, biang kerok nih kira-kira. Yang masalah usir keluar. Kalau kampung kita usir di sini pindah ke sebelah, di sana usir di sini padang pasir depannya. Dia berjalan terusir, terseok-seok sampai jatuh, roboh, tidak punya kekuatan di tengah teriknya matahari padang pasir. Berkata, wahai Allah, masihkah tersisa taubat untukku? Istriku meninggalkan aku, jijik terhadap perbuatan jahatku. Anak-anakku benci padaku, jijik melihat ayahnya yang sejahat ini. Kerabat keluargaku benci padaku. Kalau seandainya mereka ada saat ini, mereka pasti akan mengantar sakaratul mautku dengan baik. Tapi mereka telah terpisah denganku, maka wahai Allah, terimalah taubatmu karena Engkau maha ada walaupun semuanya tiada. Maka ia pun wafat. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Musa, berangkat kau di lembah itu, ada seorang wali Allah, kekasihku yang wafat, kuburkan dia dengan baik. Keluar Nabi Musa bersama umatnya ke tempat tersebut. Di tempat tersebut yang ditemukan jenazah si penjahat tadi. Ya Jibril, Jibril, ini penjahat ini, kita yang usir dari kampung kita.
Allah mengatakannya wali Allah karena dia taubat dan dia sudah ditinggal semua kerabat saudaranya, ia wafat hanya bersama Allah. Kuburkan dengan baik, itu perintah Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan, demikian indahnya rahasia keluhuran Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga kehidupan. Khalifatul Ula Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, ia menaruhkan batu di mulutnya. Jadi nggak mau ngomong. Kalau baca Quran dikeluarin, masukin lagi. Kalau mau ngobrol sama orang dikeluarin, dimasukin lagi. Ditanya, kenapa ya Khalifah? Ia berkata, kuffa alaika hadza, sabda Rasulullah, ini yang bikin celakanya orang banyak, yaitu lidah kita. Hati-hati. Kita jumpa lagi insyaallah esok. Silahkan Ustaz Agung. Baik. Kita masih doa setelah ini mungkin. Ya. Kita masih punya satu segmen lagi untuk berdoa nanti, yaitu pada segmen terakhir. Dan begitulah tadi tentang sejarah gibah, bahwa ternyata segala sesuatu tentang gibah telah diawali ketika penciptaan ada setan dan manusia di dalam surga. Ini artinya Allah telah menunjukkan kepada kita agar kita waspada dengan musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Tetapi permasalahannya di bulan Ramadan yang suci ini, ketika setan telah dibelenggu dan dalam tubuh kita masih ada dorongan-dorongan kebusukan, maka kita pantaslah untuk merenungkan diri. Berarti diri kita sendiri yang sesungguhnya menjadi setan. Insya Allah sifat-sifat setan dalam diri kita akan bisa kita bakar, kecuali dengan satu doa, yaitu doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan pemirsa jangan lupa, di akhir acara nanti kita tentu saja akan berdoa bersama, kita mohon kepada Allah agar Allah membersihkan jiwa kita dari bisikan-bisikan busuk, terutama bisikan berghibah. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.